dan sosial formas social control udah tahu ya. Kemudian Horton dan Hen nyatakan tidak ada masyarakat yang bagaimanapun secara sukses itu bisa mempraktekkan norma dan nilai sosial itu sepenuhnya. Artinya dalam masyarakat, dalam kondisi masyarakat yang bagaimanapun, yang namanya deviasi atau penyimpangan itu pasti ada. Berbeda dengan pendapat si Suryono Sukanto, bahwasanya menurut Suryono Sukanto bahwasanya dalam masyarakat yang tradisional, yang masyarakatnya masih memegang norma-norma dan nilai-nilai sosial, maka masyarakat cenderung mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan masyarakat diperlukan suatu keberanian apabila orang ingin melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ya. Jadi menurut Suryono Sukanto bahwasanya dalam masyarakat yang relatif tradisional, orang cenderung melakukan kompromi. Kompromi itu berarti penyesuaian tingkah laku kita dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ya. Karena pada umumnya dalam masyarakat yang tradisional ya, yang relatif tradisional, biasanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat coraknya nggak begitu beragam. Kemudian aturan-aturan yang berlaku adalah aturan-aturan yang berasal dari nenek moyangnya ya. Jadi orang cenderung mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Berbeda dengan masyarakat yang perkotaan, daerah perkotaan merupakan gerbang masuknya pengaruh-pengaruh dari luar ya. Biasanya peraturan atau apa namanya norma-normanya biasanya beragam, kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat biasanya beragam, kemudian belum lagi misalnya disebabkan karena pengaruh teknologi, maka orang cenderung ya untuk apa namanya melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu menurut si ini ya, menurut Suryono Sukanto ya. Jadi menurut Suryono Sukanto dalam masyarakat pedesaan yang relatif tradisional, orang takut untuk melakukan deviasi. Deviasi itu penyelewengan norma-norma ya. Kalau conformity adalah penyesuaian tingkah laku kita dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau dalam masyarakat tradisional, orang cenderung melakukan conformity karena adanya rasa takut ya. Perubahan sosial. Bentar Bapak, akhirnya belum matikan. Separuh lah diapakan. Nggak bisa kalau dulu. Nah, gitu ya separuh gini. Mama ini. Tapi di sini biasanya ada tidak tinggal mama tik-tik gitu. Sini ada kan? Mana itu mana muncul doang. Anak-anak, materi kita kali ini adalah mengenai perubahan sosial ya. Materi kita kali ini adalah mengenai perubahan sosial. Kalau kita membahas mengenai perubahan suatu materi, tentu ada hubungannya dengan mata kuliah kita, yaitu masalah sosial ya. Yang pasti perubahan sosial itu kadangkala akan menimbulkan masalah sosial ya anak-anak ya. Anak-anak kalau kita perhatikan yang namanya masyarakat itu pasti
dalam masyarakat itu pasti terjadi perubahan ya, perubahan. Apakah perubahan itu secara cepat atau secara lambat ya. Walaupun misalnya yang tradisional sekalipun, yang namanya perubahan, yang namanya perubahan itu pasti ada ya anak-anak, yang menyangkut bidang kehidupan tertentu ya. Jadi tidak ada masyarakat itu yang stagnan ya. Ya kita bisa melihat perubahan dalam masyarakat kalau kita membandingkan antara membandingkan dan menelaah satu kehidupan tertentu dengan kehidupan yang lain ya anak-anak ya. Jadi intinya yang namanya perubahan itu akan terjadi secara terus-menerus ya. Kemudian itu akan berdampak. Artinya perubahan itu apa namanya terjadi melalui proses interaksi yang disebabkan karena interaksi. Kemudian perubahan sosial itu akan berdampak pada masalah sosial. Artinya masalah sosial itu merupakan konsekuensi dari perubahan sosial ya. Jadi kalau kita amati misalnya tidak ada masyarakat yang tradisional pun sekalipun yang tidak pernah mengalami perubahan sosial ya. Mengalami perubahan sosial saya. Perubahan itu bisa menyangkut bidang kehidupan tertentu ya. Misalnya bisa perubahan secara menyolok maupun perubahan tidak menyolok ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya anak-anak apa namanya perubahan sosial perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu banyak menimbulkan efek-efek negatif ya. Ya, pertanyaan saya ya. Kalau kita amati kan dalam kehidupan kita banyak ya terjadi perubahan-perubahan seperti yang saya katakan tadi, yang namanya perubahan sepanjang hidup manusia itu pasti ada ya, walaupun yang tradisional sekalipun. Artinya perubahan itu terjadi secara terus-menerus ya. Kemudian perubahan itu bisa perubahan secara menyolok atau perubahan secara kecil ya. Nah, anak-anak, pertanyaan saya, apakah setiap perubahan merupakan suatu kemajuan? Enggak, Bu. Halo. Enggak, Bu. Ah, Belum kenapa? tentu, Apa Bu. alasannya? Kenapa? Bisa aja perubahan itu, Bu, merupakan kemunduran sosial, Bu. Contohnya, Eh, Contohnya gini, Bu. Masyarakat di mana tuh ya? Yang kampung miliarder itulah, Bu. Kampung ya, miliarder. ah, Dulu masyarakat punya banyak tanah, mereka bercocok tanam. Tapi semenjak tanahnya dibeli Pertamina sama Rusia, orang itu nggak bisa lagi bercocok tanam. Dan orang itu juga nggak punya keahlian ataupun keterampilan yang mumpuni untuk bertahan hidup, Bu. Itu jadinya kemunduran sosial. munduran ya. Jadi sekarang banyak kalau kita lihat misalnya ya anak-anak kalian sebagai mahasiswa ya apa namanya sebagai agen perubahan kita mengamati gejala-gejala sosial yang ada ya. Sekarang misalnya yang terjadi dalam masyarakat banyak sekali masyarakat-masyarakat khususnya yang pribumi itu terjadi misalnya penggusuran disebabkan karena misalnya kepentingan kapitalis gitu kan. Yang kita amati sekarang kalau pribumi malah tinggal di daerah itu ya pinggiran aliran sungai gitu ya itulah. Padahal kita adalah penduduk setempat ya. Istilah pemerintah sekarang bukan digusur, tapi digeser sedikit katanya gitu kan. Alasan ya apa namanya yang halus ya, padahal adalah penggusuran. Ya, jadi yang nampak sekarang itu adalah apa kelompok-kelompok kapitalis yang merajai apa perekonomian kita. Yang kita yang malah pribumi itu akan tergeser
tergusur, tapi pemerintah hanya mengatakan hanya menggeser sedikit, itu alasannya. Nah, jadi banyak ya, kita sebagai agen perubahan yang selalu melihat gejala-gejala sosial yang ada, itu merupakan suatu hal yang miris ya anak-anak. Nah, siapa lagi yang bisa menjawab kira-kira apakah setiap perubahan perubahan merupakan suatu kemajuan? Karena tadi saya katakan namanya perubahan itu berlangsung selama hidup manusia ya. Selama hidup manusia artinya apa namanya yang namanya perubahan sosial itu pasti terjadi walaupun yang tradisional sekalipun ya, yang menyangkut kehidupan tertentu dan bisa secara menyolok atau perubahan secara lambat maupun perubahan secara cepat. Perubahan secara lambat sering disebut dengan evolusi, perubahan secara cepat disebut dengan revolusi. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap perubahan sosial merupakan suatu kemajuan? Enggak, Tadi Bu. ya, saya mau satu lagi yang jawab. Tadi Sultan sudah benar. Kira-kira apa jawabannya? Kalau dari ini, Bu, saya, Bu, Rido, Bu. Ya, Rido. Kan maju apa, Bu? Teknologi sekarang sudah maju kan, Bu. Kemudian sosial media eh, makin apa lagi tuh? Makin banyak, di mana-mana ada yang bentuknya short video, ada yang kayak postingan foto-foto aja. Nah, dari kemajuan teknologi dan kemudahan internet ini, Bu, tentunya kan ada banyak positifnya juga kan. Tapi kalau dilihat-lihat makin banyak gitu cyberbully gitu, cybercrime dari situ, dari kemajuan teknologi itu, Bu. Mungkin itu suatu kemunduran juga sih, Bu. Iya, anak-anak. Jadi tadi saya katakan yang namanya perubahan itu berlangsung selama hidup manusia, terjadi terus-menerus. Kemudian kita bisa melihat perubahan apabila kita membandingkan dengan menelaah satu kehidupan tertentu dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Artinya kondisi sekarang dibandingkan dengan kondisi sebelumnya ya. Kemudian tadi berkaitan dengan pertanyaan saya, apakah perubahan itu berarti semata-mata merupakan suatu kemajuan? Jawabnya tidak ya. Perubahan bukanlah semata-mata merupakan suatu kemajuan ya, progres, tapi bisa juga merupakan suatu kemunduran dalam masyarakat yang bersangkutan yang menyangkut kehidupan tertentu ya yang disebut dengan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan ya. Biasanya perubahan yang tidak dikehendaki ini akan menimbulkan ekses yang negatif dalam masyarakat ya. Jadi akan menimbulkan menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat ya. Jadi tidak setiap perubahan merupakan suatu kemajuan atau progres, tapi juga bisa menimbulkan kemunduran bagi masyarakat yang bersangkutan yang menyangkut bidang kehidupan tertentu yang biasanya disebut dengan perubahan yang tidak dikehendaki atau unintended change atau perubahan yang tidak direncanakan yang biasanya ya, akan menimbulkan efek-efek atau ekses negatif dalam masyarakat. Jadi kalau saya tanya misalnya coba hubungkan perubahan sosial dengan masalah sosial, udah tahu kan? Udah tahu? Mudah-mudahan, Bu. Mudahan, Bu. Ya, jadi yang anak-anak namanya masyarakat itu saling berkaitan ya. Jadi kehidupannya itu berhubungan keberadaan masyarakat itu selalu terkait antara apa yang terjadi dengan apa yang akan terjadi. Jadi apa yang terjadi pada saat ini merupakan akibat dari masa yang lalu
ya apa yang terjadi pada masa yang akan datang merupakan akibat pada masa sebelumnya. Jadi ada kausalitas antara satu kondisi tertentu pada masa tertentu dengan pada masa yang akan datang, ya. Kita melihat perubahan dengan melakukan perbandingan dengan menelah kehidupan satu kondisi tertentu atau pada masa tertentu dengan pada masa yang akan datang. Nah, gimana kalau kita lihat kondisinya di Indonesia ya berdasarkan sumber yang saya baca, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia itu seperti yang saya katakan tadi, tidak selamanya itu merupakan suatu kemajuan, tapi dapat merupakan suatu kemunduran bagi masyarakat yang bersangkutan, ya. Jadi dari buku yang saya baca, sumber yang saya baca, bahwasanya efek-efeknya misalnya yang namanya perubahan sosial itu kan dapat merubah pola-pola kehidupan, kemudian interaksi yang terjadi dalam masyarakat, kemudian berpudarnya fungsi-fungsi lembaga masyarakat, ya. Tadi saya katakan bahwasanya perubahan sosial itu akan menimbulkan dapat dilihat apabila kita menelaah misalnya pola-pola kehidupan dalam masyarakat. Jadi terjadi perubahan pola-pola kehidupan masyarakat. Saya gambarkan aja contohnya, misalnya yang gampang, ya. Dahulu kalau kita lihat misalnya peranan pola keluarga yang ideal adalah bapak sebagai pencari makan utama, ya. Kemudian bisa digambarkan, maksudnya diapakan, ya, digambarkan atau dideskripsikan bagaimana peranan keluarga, ya. Jadi kalau dulu, ya, ini udah bergeser, artinya bergeser pola keluarga dulu dengan sekarang, ya. Jadi disebabkan karena terjadinya perubahan sosial, ya. Jadi misalnya pola keluarga dulu digambarkan misalnya bapak sebagai pencari nafkah utama, kemudian ibu pergi ke pasar mengurus keluarga, ya, kemudian anak sekolah. Kemudian pada periode berikutnya terjadi perubahan. Bapak bekerja, kemudian ibu misalnya pergi misalnya arisan atau ke organisasi sosial karena mendukung posisi bapak di kantor. Jadi kemudian karena bapak ibu sibuk misalnya di luar, ya, maka anak ini fungsi ibu tadi itu dialihkan misalnya ke supir, misalnya mengantar anak ke sekolah, kemudian di rumah disediakan pembantu. Nah, pada perkembangan berikutnya terjadi pergeseran pola keluarga. Misalnya bapak sebagai pencari nafkah utama, kemudian pergi lagi misalnya kumpul di grup, misalnya grup kelompok pemain golf misalnya, kemudian kumpul-kumpul di kafe, kemudian ibu sebagai pendamping suami misalnya tadi arisan, kemudian organisasi sosial, kemudian juga sebagai wanita karir. Nah, dan fungsinya tadi anak ini sebagai pendamping anak. Jadi anak ini supaya dia jangan kesepian, maka di rumahnya misalnya diberikan misalnya fasilitas-fasilitas yang mewah, misalnya diberikan PS atau alat-alat yang membuat anak-anak ini senang. Kemudian di rumah itu terasa sepi, ya, terasa sepi, anak dibiarkan sendiri di rumah, di kamarnya sendiri, ya. Jadi orang tua nggak tahu entah anaknya bapak pacaran di rumah sendiri, kita nggak tahu karena semuanya serba sepi. Maka artinya terjadi pola keluarga tadi, ya. Jadi fungsi keluarga itu udah berubah dari hal yang pola yang terjadi kehangatan berubah menjadi suasana yang terjadi seperti
kesenjangan, ya tidak ada keakraban seperti itu. Maka kalau kita lihat yang terjadi adalah nggak heran pada saat ini misalnya kan, karena kesibukan orang tua, apalagi kalau misalnya kita lihat eh, anak anak remaja sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa, dia kan butuh perhatian kan. Kemudian masa transisi itu sering bertanya-tanya ya. Kemudian sebenarnya orang yang paling pas untuk sebagai tempat untuk bertanya adalah orang tua, dalam hal ini ibu. Tapi karena ibu terlalu sibuk, maka dia sering bertanya kepada orang lain yang belum tentu jawabannya sesuai dengan yang sebenarnya ya. Kemudian untuk pelampiasan rasa misalnya kesedihan, kemudian kejengkelan, maka dia masuk ke klub ke grup-grup yang senasib dengan dia. Nah, dan klub-klub ini untuk menunjukkan eksistensi mereka seringkali membuat onar ya seperti itu. Jadi yang gampang aja terjadi pergeseran pola-pola kehidupan. Jadi Suryono Sukanto nyatakan sebenarnya ada 3 fungsi keluarga dan anak. 1 fungsi reproduksi, kedua fungsi pendidikan, 3 fungsi ekonomi. Dan sekarang yang ada hanya 2, yaitu fungsi reproduksi dan ekonomi. Sementara fungsi pendidikan dalam keluarga itu udah hilang. Ya, jadi terjadi pergeseran ya. Jadi misalnya fungsi reproduksi masih ada dalam keluarga. Kemudian fungsi ekonomi ya misalnya orang tua ya tetap memberikan kontribusi ekonomi pada anaknya tetap, tapi dalam pendidikan orang tua itu tidak memberikan pendidikan pada anaknya, dialihkan ke lembaga lain misalnya. Padahal pendidikan yang paling keluarga merupakan pendidikan utama atau madrasah pertama bagi anak-anak untuk mengenal nilai-nilai, dan ini nggak diperoleh lagi karena perubahan itu dalam masyarakat ya. Kemudian nggak usah kan Indonesia, negara Amerika sendiri pun sebagai negara adikuasa sekarang kewalahan menghadapi masalah-masalah sosial disebabkan karena perubahan sosial, apalagi Indonesia. Nah, di Amerika sebagai negara adikuasa itu nggak bisa itu dikalahkan oleh negara lain karena teknologinya itu alat tempurnya pun udah luar biasa. Namun yang bisa mengalahkan Amerika adalah masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dan mereka dulu Amerika itu semua biaya yang berkaitan dengan masalah sosial, penanganan masalah sosial itu semua merupakan tanggung jawab dari pemerintah atau welfare state. Tapi sekarang udah nggak bisa karena mereka kewalahan juga dengan permasalahan sosial disebabkan karena perubahan sosial. Jadi dibutuhkan tanggung jawab swasta atau masyarakat, apalagi Indonesia kan gitu. Nah, itu dari pola-pola pola-pola kekerabatan ya. Nah, kalau kita lihat belum lagi misalnya ini saya cerita kasus-kasus dulu ya anak-anak ya, baru nanti cerita apa penyebabnya ya, kasus-kasus perubahan sosial pada masyarakat yang menimbulkan masalah sosialnya. Kemudian dari buku yang saya baca, bahwasannya kalau di Indonesia itu seharusnya kan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia ya itu bertahap ya, dari misalnya dari negara agraris, kemudian masyarakat industri, kemudian post industrial ya. Jadi tahapnya kalau terjadi perubahan dalam masyarakat harus mengikuti jalur dari masyarakat agraris, kemudian masyarakat industri, kemudian post industrial. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah dari masyarakat agraris langsung ke masyarakat industrial.
maka yang terjadi, banyak yang terjadi efek-efeknya ya, yang saya baca, terjadi kesenjangan budaya yang sangat parah di masyarakat ya, terjadi kesenjangan yang sangat parah dalam masyarakat. Jadi kalau orang dulu masyarakat kita masih berpatokan pada budaya, misalnya budaya alon-alon asal kelakon. Nah, dengan adanya perubahan tadi, maka yang terjadi bukan alon-alon tuh nggak diapain masyarakat lagi, tapi berubah menjadi kecepatan, kecepatan yang penting. Kemudian kira-kira dirubah menjadi akurasi, akurasi itu tepat, harus tepat. Kemudian adat berubah menjadi hukum positif, ya. Kemudian perubahan yang terjadi, perubahan pada institusi dan perilaku sosial, ya. Nah, itu kita lihat perubahan institusi dan perilaku sosial. Banyak tadi perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang awalnya itu melakukan fungsi tertentu, karena adanya perubahan maka lembaga-lembaga masyarakat itu tidak berfungsi. Saya beri contoh aja misalnya tadi lembaga keluarga itu kan termasuk lembaga ya, tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya. Kemudian yang dihadapi yaitu tadi kan terjadi perubahan pada perilaku masyarakat ya, kemudian semakin melunturnya hubungan sosial. Jadi kalau dalam masyarakat paguyuban, hubungan antar warga masyarakat bersifat primer ya, sehingga partisipasi sosial tinggi ya. Kalau dalam yang terjadi pada saat ini karena ada perubahan, maka masyarakat beralih beralih menjadi kepentingan bersama itu ya, kepentingan bersama itu lebih rendah posisinya daripada individualis ya. Jadi dengan kemajuan zaman maka hubungan kekerabatan itu semakin luntur. Kalau dalam masyarakat paguyuban itu kan hubungan primer itu kan merupakan suatu hubungan yang dianggap baik ya, tapi terjadi perubahan menjadi orang bergeser menjadi individualitas ya. Kemudian individualitas ini kan kalau dulu merupakan berubah menjadi individualitas. Nah, individualitas ini diharuskan atau merupakan ciri utama dari masyarakat industri ya, yang menuntut kreativitas dan prestasi individual. Jadi dulu kan dalam masyarakat kita itu sebagai masyarakat paguyuban, yang diutamakan adalah solidaritas, kemudian kepentingan bersama. Dengan adanya kemajuan, maka masyarakat cenderung individualistis. Nah, individualistis ini memang sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang masyarakat industri ya kan, yang menuntut kreativitas dan prestasi individual ya. Nah, kemudian belum lagi kita misalnya lihat hubungan sosial, yang hubungan sosial tadi berubah dari relation oriented menjadi goal oriented. Jadi kalau orang melakukan hubungan sosial dulu kan berdasarkan sukarela ya anak-anak. Tapi sekarang hubungan sosial itu semakin langka ya. Jadi sekarang orang melakukan hubungan sosial karena ada tujuan tertentu ya anak-anak ya. Jadi hubungan sosial sekarang menjadi sarana atau alat untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi kalau dulu orang melakukan hubungan sosial itu karena memang dasar dari hati, tapi sekarang merupakan suatu hal yang langka kalau orang melakukan hubungan sosial. Jadi pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Itulah pergeseran-pergeserannya ya. Kemudian kalau kita dulu kan menganggap keluarga keluarga merupakan keluarga, maksud saya keluarga yang apa ya?
memandang keluarga itu sebagai dulu orang memandang keluarga itu sebagai keluarga besar ya, tapi sekarang cenderung berganti menjadi keluarga inti ya. Jadi tidak heran misalnya kalau sekarang kalau misalnya ada keluarga kita misalnya menginap di rumah, misal datang ke daerah kita, orang cenderung misalnya ada berapa ya, tapi ada juga sih masih misalnya masih menginap di rumah kita, tapi ada juga yang misalnya datang ya sekedar datang, tapi misalnya dia menginap di hotel gitu ya. Kemudian jadi kalau misalnya anak-anak yang terjadi sekarang gini, kalau kita lihat banyak sekali perubahan-perubahan ya anak-anak, termasuk misalnya apa tadi gotong royong, kan saya sudah katakan orang kalau melakukan gotong royong itu dulu mencerminkan kehidupan bermasyarakat yang baik ya, tapi sekarang orang menganggap bahwasanya itu sebagai beban gitu ya. Jadi banyak masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan perubahan-perubahan. Jadi intinya uh, tidak setiap perubahan merupakan suatu kemajuan, tapi bisa juga kemunduran bagi masyarakat yang bersangkutan yang menyangkut bidang-bidang kehidupan tertentu yang bisa menimbulkan ekses-ekses negatif ya yang merasakan masyarakat yang disebut dengan perubahan yang tidak dikehendaki atau unintended change ya. Kalau saya tanya nanti coba jelaskan hubungan perubahan sosial dengan masalah sosial, udah jelas, udah tahu. Kemudian coba jelaskan kira-kira apa pola-pola apa yang pergeseran apa yang terjadi ya. Anak-anak, satu lagi pertanyaan saya, apakah setiap perubahan merupakan perubahan sosial? Ya, Tidak, apakah setiap ya, tidak. jawab. Iya, apa alasannya? Kalau perubahan itu, Bu, kalau perubahan itu kan bisa aja dia itu perubahannya di bidang budaya atau di bidang eh, kalau setiap perubahan itu belum tentu perubahan sosial, dikarenakan kalau perubahan itu tidak apa tuh tidak berpapasan dengan masyarakat itu nggak bisa dikatakan setiap perubahan itu perubahan sosial, Bu. Tidak setiap perubahan merupakan perubahan sosial lah. Ya, yang lain. Masa si Sultan aja yang jawab? Nanti Sultan yang dapat nilai A ya. Yang lain nilai D semua saya kasih. Nggak pernah jawab. Enggak, Bu. Ya, silakan. Menurut Salwa, setiap perubahan itu Ini belum si tentu Salwa ini dikatakan. nilainya IP-nya 4, Iya, apa nilainya A semua, tapi nggak pernah jawab. jadi setiap perubahan itu nggak bisa dikatakan perubahan sosial kalau misalnya perubahan itu nggak menyangkutkan sama masyarakat, Bu. Kan ada juga perubahan pembangunan, berarti dia perubahan yang terfokus pada fisik pembangunan saja. Kalau misalnya dia perubahan sosial itu dia berkaitan sama masyarakat seperti eh, gimana ya, misalnya kayak kemiskinan gitu kan, itu kan suatu perubahan sosial gitu kan. Terus itu kan kemunduran kan, Bu. Terus seperti perubahan-perubahan lainnya yang menyangkut sama masyarakat gitu, Bu. Yang lain, apakah setiap perubahan merupakan perubahan sosial? Ini kan kan ada mata kuliah perubahan sosial kan? Kan di Belum, Bu, antropologi, belum. sosiologi, ada kan? Ada, Bu, kalau sosiologi, antropologi ada. Ada, Bu. Ada. Semester 1. Sosiologi siapa yang ngajar? Bu Erni. Bu Erni? Iya, Bu. Sosiologi. Ibu Erni? Iya. Iya, Ya. Bu. Ya. Kata Ibu Erni, kalian dapat nilai A semua. Enggak, Bu, saya B+. B plus. Tidak, Bu. B plus, Bu. Salwa dapat nilai A. Ya, Salwa itu, Bu, banyakan A dia memang, Bu. Iya. Suruh jawab, Bu. IP-nya 4. Amin. Halo, siapa lagi? Apakah setiap perubahan merupakan perubahan sosial? Izin Bu, saya Bu. Tidak, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, nggak semua perubahan itu bisa dikategorikan perubahan sosial. Yang bisa dikategorikan perubahan sosial itu ketika dia sudah mempengaruhi
masyarakat secara banyak gitu, Bu. Jadi kalau misalnya perubahan itu cuma mempengaruhi cuma satu orang aja, ya tidak bisa dibilang perubahan sosial. Saya, Bu, Ya, ya, silakan. menurut saya perubahan sosial itu ada perubahannya itu di stratifikasi masyarakatnya, kemudian fungsi sosial masyarakatnya itu berubah. Seperti yang kawan-kawan bilang lah, menyangkut banyak orang gitu, baru bisa dikatakan perubahan sosial. Ya, satu lagi. Saya, Bu. Ya, Fiona, Angelita. Saya, Bu, perubahan sosial itu kan nggak semua merasakan, karena perubahan itu kan perubahan sosial yang nggak bisa, yang tidak semua merasakan itu, contohnya, Bu, seperti perubahan mode hijab. Kan nggak semua orang yang merasakan perubahan hijab itu ada kan, Bu. Jadi hanya untuk semua wanita muslimah yang bisa merasakan perubahan hijab itu, Bu. Gitu, Bu. Ya, oke ya. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi anak-anak kalau ada pertanyaan itu apakah setiap perubahan merupakan perubahan sosial? Jawabnya tidak ya. Karena setiap perubahan yang datangnya berkali-kali, kemudian dalam jangka waktu yang pendek ya, itu belum dapat dinamakan perubahan sosial ya. Perubahan yang datangnya berkali-kali, kemudian dalam jangka waktu yang pendek itu belum dapat dikatakan sebagai perubahan sosial karena dia tidak merubah struktur masyarakat. Contohnya model pakaian, kemudian model pakaian ya, kemudian model rambut, ya itu kan perubahan, tapi dia kan tidak merubah masyarakat ya. Kemudian anak-anak kan udah belajar mengenai perubahan. Menurut kalian mana lebih luas perubahan sosial dengan perubahan budaya? Sosial, Bu. Biar perubahan budaya, Bu. Perubahan budaya lebih luas. Bukan budaya, Bu. Kalau budaya ini kan universal, Bu. Maksudnya seluruh dunia gitu. Kalau sosial kan di beberapa daerah aja gitu yang mengalami perubahan sosial. Ada Oke, yang struktur kalian sosialnya udah mapan. udah belajar antropologi, sosiologi. Berapa unsur budaya? Masih ingat? Enggak, Bu. Masih ingat? Enggak, Bu. Alamak. Berapa unsur kebudayaan? Ada itu kan unsur kebudayaan kan? Ada, Bu. Dari Google, bahasa, sistem Allah. pengetahuan. Ada, Bu. Itu pelajaran semester 1 itu. Saya aja sampai sekarang. Pelajaran semester 1 saya berapa puluh tahun yang lalu ya. Tahun 1982 berarti berapa puluh tahun yang lalu? 40 tahun ya. Saya masih ingat pelajaran semester 1 saya dulu. Karena kita kan masih fresh. Waktu semester 1 itu kita masih fresh. Satu, kita bisa masuk perguruan tinggi bergengsi di USU. Jadi kan beberapa kali saya bilang, udah enak kalian bisa masuk USU. Banyak orang yang tidak bisa masuk USU, ya, karena kehadiran kalian. Tapi kalian pun masa nggak ingat pelajaran semester 1? Saya masih ingat pelajaran semester 1. Berapa tadi unsur kebudayaan? 7, Bu. 7. Saya masih ingat 7. Apa aja coba? Bahasa, sistem pengetahuan, sistem Pengetahuan, kemasyarakatan, Ya atau ampun, organisasi sosial. teknologi, Pak, Religi. kalian masih 2 tahun 1 tahun yang lalu, pelajaran 1 tahun yang lalu kalian nggak ingat. Saya pelajaran 40 tahun yang lalu saya masih ingat. Salwaan contohnya, Itu Bu. salah Rido, Bu. Pak Agus Trisno ngomong mic-nya nggak dikasih tahu, Bu. Salwa tuh, Ya Bu, kan? Salwa. Siapa nilainya, yang Bu. ngajar mata kuliah itu? Pak Agus Trisno, Bu.
Tadi Bu Erni, kok ini Agustisno? Bu Erni sosiologi, Bu. Antropologi Pak Agus, Bu. Kalau sosiologi Bu Erni. Ya, Bu. Siapa dua-duanya, Bu? Oke. Pak Agus ngajar ini, Bu. Nggak kondusif, Bu. Maksudnya banyakan daring waktu itu kan kemarin kan. Terus dia ngomong sendiri gitu, Bu. Saya pun kasihan sebenarnya, Bu. Inilah orang ini, Bu. Gak ada yang mau peduli. Gak mau datang ke rumahnya. Macam mana dia ngomong sendiri? Ya kan ngomong ya kalian dengarlah cakap dia pula. Iya, Dia Bu, saya ngomong dengar, kan Bu. nggak perhatikan. Hah? Saya dengar kok, Bu. Cuman memang pas dia nge-zoom itu banyak kali gangguannya sih, Bu. Soalnya kan kemarin tuh kalau nggak salah orang tuanya apa ya, sakit gitu kan. Bapak, ibunya. Ibunya sakit, tapi itu nggak kondusif, Bu. Dia pas Oh, mau UAS tuh kan meninggal kan. iya. Oke, jadi perubahan ada 7 unsur kebudayaan ya anak-anak. Jadi menurut kalian mana yang lebih luas, perubahan sosial atau perubahan kebudayaan? Budaya, Bu. Karena budaya itu mempengaruhi sosial, Bu. Jadi perubahan budaya. Itu dari pendapat saya, Bu. Ya, jadi yang menurut Ingles Davis juga nyatakan perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan ya. Nah, sekarang kita lihat tadi saya sudah menggambarkan ya kan menarasikan mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat khususnya Indonesia ya yang menimbulkan masalah-masalah sosial ya. Disebabkan dari sumber yang saya baca karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia termasuk mengadopsi hal-hal yang baru dari luar tanpa melihat jati diri bangsa kita Indonesia, jati diri bangsa kita gitu ya. Jadi kita kita tidak berpatokan pada dasar-dasar kita tempat kita berpijak. Jadi kita terlalu mudah mengadopsi hal-hal baru dari luar. Kemudian langkah-langkahnya, tahap-tahapnya terlalu cepat kali perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Dari masyarakat agraris seharusnya dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri, baru pos industri. Yang terjadi dalam masyarakat kita adalah dari masyarakat agraris langsung ke pos industri ya. Maka yang terjadi adalah banyak permasalahan-permasalahan termasuk misalnya pola kehidupan dalam keluarga, kemudian hubungan-hubungan sosial, kemudian rasa individualis ya, yang kemudian kesenjangan kebudayaan. Artinya perubahan dalam masyarakat itu sering menimbulkan gap, artinya di kelompok tertentu sudah terjadi perubahan, belum tentu di kelompok yang lain itu berubah ya. Kemudian yang terjadi kalau kita lihat seringkali norma-norma yang berlaku dalam masyarakat akibat kemajuan itu muncul norma-norma yang akibat kemajuan pengaruh dari luar misalnya norma-norma yang lama itu pudar, sehingga masyarakat nggak punya pegangan. Sementara pengganti norma-norma yang baru diakibatkan norma yang lama itu tidak lagi mengikat itu belum ada, maka yang terjadi adalah anomi ya. Dalam sosiologi dikenal dengan anomi. Masih ingat istilah anomi? Ketidakpedulian. Kacau, Bu, kacau. Sesuatu hal yang tidak Apa? diinginkan. Masa yang kacau. Keadaan tidak ada peraturan, Bu. Oh iya, tidak ada Bu. aturan. Nggak beraturan gitu dia, Bu. Anomi itu kacau, nggak ada pegangan gitu, nggak ada pegangan, nggak ada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau nggak ada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, masyarakat akan bingung mana yang mau pegang, misalnya kan, mana yang mau kuturuti. Maka kalau nggak ada pegangan, nggak ada standar perilaku dalam masyarakat, maka yang terjadi adalah keberantakan sosial, ya. Social disorganization. Jadi masyarakat bingung yang mana yang mau dituruti. Norma yang lama udah nggak ada, udah nggak jadi pegangan lagi. Sementara norma baru itu belum muncul sebagai ganti norma yang lama, ya. Jadi gitu anak-anak. Nah, kita lihat anak-anak, apa itu
perubahan sosial menurut Gingrich Davis. Gingrich Davis mengartikan perubahan sebagai perubahan yang tersebut terhadap struktur dan fungsi masyarakat secara gratis berdasar perubahan sosial menyangkut perubahan kelompok sosial, stratifikasi sosial, lembaga sosial, dan interaksi sosial ya. Saya udah jelaskan tadi bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana relasi interaksi yang terjadi, kemudian perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan itu ya. Anak-anak seperti saya gambarkan menurut Gilin and Gilin, masalah sosial itu timbul karena tidak adanya integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan ya. Dalam masyarakat yang normal antara lembaga-lembaga kemasyarakatan itu saling berhubungan ya, kan dalam masyarakat itu kan banyak lembaga-lembaga masyarakat ya, misalnya lembaga pendidikan, lembaga budaya, agama, kesehatan dan sebagainya. Antara lembaga-lembaga itu saling berhubungan ya. Jadi kalau antara lembaga itu dalam keadaan normal. Jadi kalau di antara lembaga-lembaga masyarakat itu tidak ada hubungan yang harmonis, maka akan terjadi masalah-masalah sosial. Jadi dalam dalam masyarakat dalam masalah dalam masyarakat yang abnormal, lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat itu terkotak-kotak, tidak terintegrasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Saya sudah gambarkan minggu yang lalu, misalnya lembaga perkawinan itu harus ada hubungannya misalnya dengan lembaga sosial. Saya beri contoh sekarang, misalnya kalau orang menikah, sekarang mau nikah, itu ada syaratnya harus misalnya yang calon pengantin ini misalnya diperiksa kesehatannya, kemudian ada suntik, kemudian belum lagi ada lembaga-lembaga lain. Misalnya sebelum terjadi pernikahan, maka calon pengantin ini akan diberikan semacam wejangan tentang kehidupan berumah tangga gitu. Jadi kalau antara lembaga ini tidak ada hubungan yang integral, tidak terintegrasi secara harmonis, maka yang terjadi adalah masalah sosial. Saya ibaratkan aja contoh yang gampang. Di dalam tubuh kita ini banyak organ-organ penting ya, organ penting ya supaya kita hidup secara sehat. Antara organ-organ penting dalam tubuh kita ini harus berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jadi misalnya dalam tubuh manusia ini kan ada jantung, ada paru-paru, kemudian ada ginjal, kemudian ada hati. Semua organ-organ tubuh itu punya fungsi masing-masing. Jadi kalau misalnya jantung itu tidak berfungsi, ini mengakibatkan timbulnya kekacauan, di mana tidak kekacauan dalam arti seorang itu ketahanan tubuhnya akan melemah ya. Jadi seperti itu digambarkan ya. Jadi masing-masing organ-organ tubuh itu punya fungsi sendiri agar seseorang itu dikatakan sehat. Begitu juga dengan lembaga-lembaga sosial ini. Antara lembaga-lembaga sosial itu punya fungsi masing-masing, tapi punya hubungan yang integral. Jadi kalau antara misalnya lembaga perkawinan tidak bisa menjalankan fungsinya, kemudian tidak ada lagi hubungannya dengan secara integral dengan lembaga lain, maka akan menimbulkan masalah sosial ya. Nah, kemudian kita lihat mengenai masalah sosial ya. Masalah sosial menurut Selo Sumarjan.
Silo Sumardan merumuskan perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai moral perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Jadi sama dengan pertanyaan saya tadi, tidak setiap perubahan merupakan perubahan sosial. Perubahan yang datangnya berkali-kali dan dalam jangka waktu yang pendek itu tidak merubah masyarakat. Jadi sejalan dengan pendapat Silo Sumardan ini. Silo Sumardan menyatakan perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga masyarakatan ya yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi termasuk nilai perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Jadi kalau tidak mempengaruhi sistem kemasyarakatan itu tidak disebut sebagai masalah sosial, tidak disebut dan sosial. Nah, tidak semua gejala-gejala sosial yang mengakibatkan perubahan dapat dikatakan sebagai perubahan sosial ya. Gejala yang dapat mengakibatkan perubahan sosial memiliki ciri-ciri antara lain. Satu, setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mengalami perubahan baik lambat maupun cepat ya. Kita udah sepakati bersama tadi bahwasanya dalam masyarakat yang tradisional pun pasti mengalami perubahan sosial ya. Tidak ada masyarakat yang berjalan di tempat, apalagi sekarang dengan pengaruh teknologi, maka perubahan itu akan berjalan cepat ya. Jadi kalau orang dulu mengatakan dunia adalah tidak selebar daun kelor ya, tapi dengan perubahan teknologi, kemajuan zaman, ternyata dunia seperti daun kelor, gampang, jangkauannya cepat. Kalau dulu orang misalnya menyampaikan pesan terhadap suatu objek itu memerlukan waktu yang lama ya. Misalnya saya memberikan kabar pada orang tua saya itu membutuhkan waktu lama. Saya misalnya harus mengirim surat pakai melalui kantor pos ya. Kemudian pakai apalagi perangko, tergantung mau cepat atau lambatnya, apakah kilat atau yang normal. Kalau kilat misalnya 2 hari sampai, kalau mau lambat ya seminggu ya, tergantung kepada perangkonya. Nah sekarang terjadi perubahan akibat dengan kemajuan teknologi. Jadi pengiriman berita ya terlalu bisa dengan cepat ya. Jadi misalnya kita berkomunikasi cepat kali kita mendapat berita ya. Jadi yang pasti perubahan itu ya berlangsung terus-menerus. Kemudian perubahan itu bisa secara cepat maupun lambat ya. Kemudian setiap kondisi masyarakat bagaimanapun yang namanya perubahan pasti terjadi. Kemudian nomor 2, perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Tadi saya katakan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan itu kan ada fungsinya masing-masing. Ibarat sama dengan organ tubuh manusia. Organ tubuh dalam manusia, organ tubuh manusia itu kan punya organ-organ tubuh ya. Seorang dikatakan sehat apabila organ-organ tubuh dalam tubuhnya itu bekerja semestinya ya. Tapi kalau misalnya organ tubuh satu tidak berfungsi dengan baik, itu akan menimbulkan berdampak pada kesehatan seseorang. Nah, ketiga, perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyelesaian diri. Ya, gini anak-anak maksudnya gini. Mungkin tadi saya katakan bahwasannya perubahan sosial secara cepat itu
itu menimbulkan keberantakan sosial. Kan saya gambarkan tadi pada masyarakat primer itu kan orang cenderung mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Berbeda dengan masyarakat yang dihadapkan dengan kemajuan, maka pengaruh-pengaruh luar besar sekali, ya pengaruh-pengaruh luar besar sekali dalam kehidupannya dalam masyarakat. Terjadi kemungkinan norma-norma karena perubahan tadi, maka atau maksudnya pengaruh, maka yang terjadi norma-norma yang lama itu pudar, dan sementara nilai-nilai baru itu belum ada, maka terjadi disorganisasi sosial, keberantakan, social disorganization, ya. Namun disorganisasi sosial ini bisa saja terjadi sementara. Nanti setelah terjadi penyesuaian, maka masalah sosial ini artinya masyarakat sudah bisa mengikuti apa namanya aturan yang berlaku yang baru gitu ya. Nah, kemudian perubahan yang bukannya hanya dibatasi oleh kebendaan aja ya, tapi memiliki hal yang lain. Nah, kemudian kita lihat bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial itu ada bentuknya, yaitu ada perubahan secara lambat, ada perubahan secara cepat ya. Jadi perubahan secara lambat itu disebut dengan evolusi, perubahan secara cepat disebut dengan revolusi ya. Jadi kalau perubahan secara lambat artinya masyarakat itu nggak terlalu terkejut dengan perubahan itu ya, karena dia lambat bertahap-tahap. Berbeda dengan revolusi. Revolusi itu kan waktunya cepat ya, sehingga kadang-kadang apa namanya masyarakat belum siap dengan adanya perubahan-perubahan ya. Kita lihat apa itu evolusi. Evolusi syarat-syarat evolusi atau ciri-cirinya, satu, memerlukan waktu yang lama. Kedua, perubahannya dampaknya kecil. Kemudian perubahannya tidak disadari oleh masyarakat. Keempat, tidak diikuti dengan konflik atau tidak menimbulkan kekerasan ya. Yang pasti kalau evolusi adalah perubahan yang cepat, yang kecil atau secara lambat ya. Jadi contohnya adalah perubahan mata pencarian dari apa dari berburu menuju ke masyarakat meramu, dari mata pencarian dari perubahan dari masyarakat berburu menuju ke masyarakat meramu. Ini memerlukan waktu yang lama anak-anak ya, perubahannya juga nggak disadari. Jadi karena perlahan-lahan maka dia perubahannya nggak disadari. Nah, berbeda dengan revolusi. Revolusi ini adalah perubahan yang berjalan cepat ya. Kita lihat dulu ciri-ciri revolusi. Biasanya revolusi ini apa ya, pengaruhnya besar ya. Apa kita lihat dulu ciri-ciri revolusi. Satu, membutuhkan waktu yang singkat. Kedua, perubahannya besar karena menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan. Ketiga, perubahan disadari atau direncanakan. Memang sudah direncanakan kalau revolusi. Keempat, seringkali diikuti dengan kekerasan dan menimbulkan konflik. Ya, nah, berapa kali revolusi yang terjadi di Indonesia, anak-anak? Berapa kali revolusi terjadi di Indonesia? Halo? 2, Bu, 2. Dua? Revolusi apa aja? Kalau secara nasional 2, tapi kalau di tingkat lokal banyak, Bu. Revolusi Nasional sosial. apanya coba? Kalau revolusi nasional yang hari ini lah, Bu, G30 SPKI. Terus yang tahun 48 itu ini yang peristiwa Tanjung Merawa, revolusi sosial Sumatera Timur.
Revolusi 1945 enggak revolusi tuh. Revolusi juga Bu, Revolusi, Bu. revolusi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan. Jadi berapa? Revolusi Indonesia itu berapa kali? Kapan aja? Pertama ada proklamasi kemerdekaan. Terus Ya, apa tuh namanya Bu? Agresi militer pertama ya. Agresi militer pertama, kedua, terus kalian lihat dulu Google kalian, lihat Google. Berapa kali revolusi di Indonesia? kalau di Google ada 8 Bu. Hah? 8? Mm-mm. Apa aja? Proklamasi, Ya, proklamasi. terus revolusi Tan Malaka, terus Tan pendudukan Malaka. kembali penjajahan, terus Linggarjati, apa tuh meh? Perjanjian Linggarjati, baru Ah, agresi militer pertama, baru revolusi hmm. sosial, terus pemberontakan komunis sama pemberontakan DITII atau dan lain-lainnya Bu. Jadi apa kemarin yang Krismon kemarin apa sih Krismon itu? Yang pergantian Soeharto kemarin tuh nggak revolusi tuh? Nggak Revolusi termasuk? termasuk. Enggak Hah? Bu, enggak. Lihat Karena Google kalian dulu. Lihat Google kalian dulu. Termasuk nggak? Karena kan kalau kita lihat misalnya syarat-syarat revolusi, satu ada beberapa keinginan untuk mengadakan perubahan, harus ada perasaan tidak puas dengan keadaan. Nah itu tadi berkaitan dengan Krismon tadi, apa jatuhnya Soeharto, apa enggak itu termasuk revolusi? enggak Bu, enggak. Enggak, enggak. Karena dia nggak mengubah struktur pemerintahan apapun Bu, cuman menambah. Menambah apa? menambah ruang lingkup negara aja gitu Bu. Yang sebelumnya kan kita seberapa kali Bu ngalami amandemen kan. Undang-undang kita kan udah di amandemen sebanyak 4 kali. Jadi menurut saya reformasi itu hanya Soeharto yang Reformasi ya, turun, hanya Soeharto yang reformasi. turun. Ya, di masa reformasi itu kan hanya Soeharto yang turun Bu, tapi tidak sendi-sendi kenegaraan itu nggak berubah Bu, tetap Enggak tetap berubah ya. seperti sebelumnya. Ya kan inti Jadi 98 itu kan menjatuhkan Soeharto, Bu. oh ya, enggak mengadakan perubahan ya. Artinya tidak puas dengan sosoknya ya, bukan tidak puas dengan keadaannya ya. Iya, Bu. Ya, Kayak oke, terima eh, kasih. kayak di Timur Tengah juga, Bu. Dia lebih ke tokohnya, bukan ke sistemnya. Oke. Eh, kita lihat ya, revolusi harus memenuhi beberapa syarat. Satu, ada beberapa keinginan untuk mengadakan perubahan. Harus ada perasaan tidak puas dengan keadaan. Dua, adanya seorang pemimpin yang dianggap mampu memimpin masyarakat. Tiga, pemimpin tersebut dapat menampung keinginan tersebut. Menampung aspirasi maksudnya ya. Keempat, pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuannya kepada masyarakat. Apa tujuan revolusi itu? Kemudian adanya momentum untuk revolusi. Jadi revolusi itu nggak sembarangan, harus dilihat lah kapan yang momentumnya itu kita buat. Gitu. Kemudian adanya memang betulnya pemimpin yang bisa memimpin masyarakatnya itu ya dalam rangka menuju revolusi. Kemudian kan ada tadi perasaan nggak puas tadinya dibicarakan dengan anggota masyarakat, kemudian ada pemimpinnya, kemudian pemimpin ini dapat menampung aspirasi masyarakat, bukan misalnya pemimpin itu sendiri buat programnya
Nah, kemudian keinginan diri sendiri, yang itu keinginan itu adalah keinginan bersama disebabkan karena adanya rasa ketidakpuasan tadi ya. Kemudian, nah itu tadi perubahan yang berjalan cepat dan perubahan yang jalannya lambat, evolusi dan revolusi. Nah, kedua, perubahan yang pengaruhnya besar dan perubahan yang pengaruhnya kecil, ya. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung kepada kehidupan masyarakat. Misalnya perubahan model pakaian. Nah, itu tidak membawa pengaruh pada masyarakat. Sedangkan perubahan yang membawa pengaruh besar adalah misalnya industrialisasi akan membawa pengaruh hubungan kerja, kemudian sistem mata pencarian, kemudian pelapisan sosial dan sebagainya ya. Dengan industrialisasi banyak kali terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat ya. Masyarakat yang padanya tadi awalnya agraris menjadi masyarakat industri. Jadi tadi saya gambarkan misalnya masyarakat yang pada awalnya hidup misalnya dengan budaya alon-alon asal kelakon harus berubah menjadi semuanya jadi cepat, kemudian harus bekerja secara tepat, bukan ada misalnya kira-kira enggak, kemudian harus efektif dan sebagainya. Kemudian itu ya, kemudian rasa individualismenya itu menonjol, kemudian terjadi bisa terjadi kemungkinan mobilitas itu semakin meningkat. Artinya terjadi mobilitas atau pergeseran posisi seorang ya. Misalnya dengan adanya industrialisasi tadi bisa kemungkinan orang yang berada pada lapisan bawah, pada level bawah, dengan adanya industrialisasi bisa meningkat pada level atas ya. Kemudian pembagian hubungan kerja ya semakin jelas siapa pimpinan, siapa buruh. Karena semuanya dengan industrialisasi maka yang terjadi orang sudah tidak pakai apalagi namanya anak sudah tidak pakai tenaga lagi ya, orang udah banyak pakai mesin ya, makanya yang terjadi adalah banyaknya misalnya pengangguran ya. Kemudian 3 perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan ya. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan ini sudah dipikirkan oleh pemerintah dan programnya sudah direncanakan sebaik mungkin. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan ini biasanya muncul sebagai efek negatif dari perubahan yang direncanakan. Saya beri contoh ya. Misalnya program KB. Program KB itu kan dibuat oleh pemerintah, yang gampang ya, perubahan KB itu adalah yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi laju pertumbuhan, bukan laju, membatasi jumlah penduduk ya, membatasi kemudian supaya ada jarak kelahiran ini supaya agak ini ya, supaya bisa diprediksi jarak kelahiran. Jadi misalnya anak itu dalam rumah tangga yang dengan adanya alat KB itu kita menghendaki misalnya jarak anak nomor 1 dengan nomor 2 harus misalnya 3 tahun gitu. Kalau nggak ada KB kan bisa aja misalnya 1 tahun gitu ya. Dibuat misalnya program KB. Program KB ini kan pada dasarnya bagus tujuannya, tapi kan efek negatif dari KB ini kan dengan KB ini alat KB itu kan banyak.
Nah, misalnya PKB, ya, kemudian spiral dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya program KB bagus, namun efek yang terjadi alat-alat KB ini kan dijual secara bebas. Maka yang terjadi bisa kemungkinan anak-anak yang sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya nggak boleh, belum pantas menggunakan itu dengan dijualnya ini secara bebas, maka seringkali memakai alat-alat KB, ya, seperti itu. Nah, menurut Suryono Sukanto, perubahan sosial itu disebabkan karena dua hal. Satu, faktor internal dan faktor eksternal. Kita lihat dulu faktor internal. Faktor internal bertambah dan berkurangnya penduduk, ya. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Saya beri contoh aja, misalnya adanya misalnya anak-anak sebentar ya, ada yang apa? Saya ambil apanya ya tempatnya ya. Ya. Maaf anak-anak ya, itulah emak-emak lupa. Satu, faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal bertambah dan berkurangnya penduduk. Dengan bertambahnya misalnya penduduk dalam skup misalnya keluarganya, ya, keluarga aja. Jadi kalau misalnya dalam keluarga, misalnya yang orang yang pola hidupnya atau mata pencariannya misalnya petani, mereka itu kan kehidupannya itu tergantung dengan tanah, ya. Saya beri gambar yang skupnya yang paling ringan aja ya, yang paling mudah. Petani, ya, orang yang mata pencariannya petani, kan mata pencariannya itu tergantung pada tanah, ya. Jadi kalau misalnya dia punya anak banyak, maka nanti dia akan mewariskan tanah ini nanti dibagi dengan anaknya yang banyak itu, dengan otomatis nanti berkuranglah lahannya, ya, karena ini akan dibagi pada anak-anaknya. Begitu juga misalnya dengan adanya industrialisasi, ya, maka orang misalnya terjadi perpindahan dari penduduk desa itu berpindah ke kota, ya, terjadi perubahan urbanisasi. Kemudian dengan industrialisasi juga terjadi misalnya pembagian tugas atau terjadinya hubungan pembagian kerja yang jelas antara misalnya majikan dengan buruh, kayak gitu ya anak-anak, ya. Kemudian adanya penemuan baru. Nah, penemuan baru ini bisa menimbulkan perubahan sosial. Nah, anak-anak, kalau kita berbicara dengan penemuan baru, itu berbicara tentang discovery dan invention. Masih ingat discovery? Enggak. Halo, Atur Amar. Iya, Bu. Masih ingat dengan discovery? Kan tadi kan udah saya katakan bahwa perubahan sosial itu bisa disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Salah Ya, Bu. satu faktor internal adalah penemuan baru. Nah,
berbicara tentang penemuan baru, ada dua hal yang penting dibicarakan, yaitu discovery dan invention. Dalam mata kuliah sosiologi dan antropologi, Anda sudah belajar ini mengenai discovery dan invention. Apa itu discovery? Penemuan baru, Bu. Ya, kalau bahasa Inggris discovery sama invention pun ya sama-sama penemuan baru. Kalau kamu lihat dulu di apa kamus, discovery sama invention sama dengan penemuan baru. Tapi apa bedanya discovery dengan invention? Kalau discovery lebih ke penemuan baru, tapi sebenarnya penemuan itu berlanjut, Bu, dari penemuan sebelumnya. Tidak benar-benar baru, Bu. Jadi kalau invention, Kalau invention memang menciptakan sesuatu hal yang baru, tidak pernah dibuat oleh orang sebelumnya, Bu. ya betul itu. Bener, Bu. Kalau misalnya Discovery itu udah ada dari sebelumnya gitu, Bu. Terus kalau misalnya kayak edisi terbaru gitu ya, limited edition atau gitu, new edition. Kalau misalnya dia Invention tuh kayak bener-bener baru gitu, Bu. Penemuannya gitu kan. Baru diciptakan pada saat itu juga gitu, Bu. Kalian lihat Google kalian lihat. Enggak, Kalian izin Google aja lah yang paling gampang. Lihat Google kalian. Apa beda di invention, discovery dengan invention? izin Bu sebelumnya Bu. Hah? Kalau discovery itu dia penemuannya yang betul-betul baru Bu, yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kalau inovasi itu dia yang udah pernah ditemuin terus diperbarui. Contohnya misalnya yang pertama-tama itu ditemukan kipas angin, terus secara perkembangan zaman mulailah ada penemuan, ada inovasi baru seperti ada AC seperti itu Bu. Gini, kalau discovery penemuan ide-ide bisa berupa ide-ide baru kan. Kalau invent tadi gimana? Kalau Najla Amin discovery penemuan yang baru betul-betul baru gitu. Iya Bu, yang betul-betul belum pernah ada sebelumnya Bu. Kalau inovasi itu udah ada Bu, terus diperbarui lagi gitu, diadaptasi. Oh iya, jadi gini, kalau intinya discovery adalah penemuan ide-ide baru, berarti dia baru. Gitu. Kemudian invention ya, baru menjadi invention apabila discovery ini nanti bisa diaplikasikan atau diimplementasikan dalam benda-benda yang lain. Misalnya sebelum misalnya ada mobil, misalnya ada mobil, ada kendaraan roda 4. Sebenarnya udah ada orang yang udah membuat gas yang bisa membuat apa sih namanya gas atau apa itu dia berbentuk penggerak itu yang bisa dikaitkan dengan kuda ini kuda, jadi bisa digunakan untuk sebagai sarana pengangkutan. Tapi lama-kelamaan orang berpikir, oh ini nggak efektif kalau digunakan ditarik hanya misalnya dengan kuda, digabungkan dengan kuda ya. Ini menjadi invention kalau misalnya gas tadi atau motor penggerak tadi dikaitkan dengan dengan alat-alat yang misalnya sekarang kita lihat misalnya mobil gitu ya. Jadi discovery itu penemuan yang baru, invention itu kalau misalnya penemuan yang tadi itu bisa dikaitkan atau diaplikasikan dengan hal yang lebih baru lagi gitu ya. Ya. Jadi sama ya dengan yang kalian bilang itu, Najla ya, Yasmin misalnya kalau discovery itu memang hal yang baru. Baru invention itu penemuan yang dari discovery tadi ada perkembangan lanjutnya gitu ya. Ya kan Najla Yasmin? Oke. Jika Izin Bu, ya. kalau yang saya baca Bu di sini, kalau discovery dia lebih kita itu tahu tentang akan ya sebenarnya hal itu yang udah ada, tapi kita itu baru tahu kalau hal itu ada Bu, kalau discovery Bu.
kalau di invention itu kita itu membuat sesuatu yang berdasarkan ide, kayak mobil, itu kan dia kan berasal dari evolusi kayak dari roda 2, roda mesin penggerak. Sedangkan kalau ke discovery itu kita kayak misalnya gravitasi. Sebelum diketahui gravitasi itu kan gravitasi itu kan udah tetap ada, Bu. Jadi lebih ke arah kita mengetahui kalau gravitasi itu ada, Bu. Kayak gitu kalau discovery, Bu. Mengetahui sesuatu yang memang ada, tapi kita belum tahu kalau hal itu ada. Kalau yang saya tangkap gitu sih, Bu. Tapi yang pasti kalau apa tadi invasion tadi menggabungkan yang udah yang di apa tadi discover tadi itu menjadi suatu yang hal yang baru kan, misalnya Iya benar, Bu, ya. ya kan motor tadi bisa ada gas atau apa itu yang bisa menggerakkan benda atau ditarik dihubungkan antara gas tadi misalnya dengan kalau awalnya Mesin gitu. misalnya ya mesin dengan Ya. apa ya. Oke, tiga konflik yang terjadi dalam masyarakat ya. Konflik yang terjadi dalam masyarakat itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial ya. Jadi kan yang namanya manusia ketika berinteraksi itu akan diwarnai oleh dua hal, satu kerjasama, kedua konflik ya. Konflik dalam masyarakat itu sering terjadi disebabkan karena perebutan sesuatu yang serba terbatas atau perbedaan kepentingan ya. Konflik yang terjadi sering misalnya kalau kita lihat lagi sekarang anak-anak sangat miris sekali ya. Dulu tidak pernah terjadi konflik misalnya antara agama dalam masyarakat kita, konflik karena suku nggak pernah terjadi dalam masyarakat kita. Kita hidup adem ayem ya. Tapi sekarang kan kalau kita lihat udah yang saya amati udah luar biasa. Orang punya sekat masing-masing ya anak-anak ya. Misalnya orang nggak mau misalnya berkawan dengan apa namanya. Memang berkawan berteman sih, berteman, tapi ada sekat-sekatnya gitu ya. Kalau saya dulu bisa saya katakan saya lahir hidup dan besar di kota Pematang Siantar ya. Jadi kalau di Pematang Siantar itu yang dikatakan Muslim itu adalah minoritas, tapi di sana waktu saya kecil sampai saya sebelum berumah tangga saya tinggal di situ tidak pernah terjadi konflik antara suku dan agama. Kami bisa dikatakan pada saat itu masyarakat hidup ini ya adem ayem, selaras, kemudian tidak pernah perbedaan itu menimbulkan konflik ya. Saya ingat ketika misalnya waktu saya sekolah misalnya karena kami yang Muslim itu minoritas, kebetulan saya sekolah di SMA negeri sih, tapi kebetulan SMA negeri itu yang mayoritas adalah yang Kristen ya. Tapi kami nggak pernah terjadi konflik. Dan kebetulan waktu saya SMA juga, kebetulan saya IPA, IPA 1 sampai IPA 7 itu yang ada Muslimnya IPA 1 sama IPA 5 itu pun separuh-separuh. Jadi kami kalau agama karena kami sedikit maka kami digabung gitu ya, digabung. Namun kami nggak pernah ada konflik gitu ya. Makanya tidak heran misalnya ketika misalnya Lebaran kami ini satu kelas gitu kami datang ke yang tempat Muslim
Nah, nanti ketika yang ini ya ketika misalnya tahun baru, kami yang satu kelas itu datang ke ini gitu ke rumah yang Kristen gitu. Jadi nggak pernah terjadi konflik. Nah, sekarang ini merupakan suatu hal yang langka kan kayak gitu kan. Maka kemudian kalau kita lihat misalnya di Siantar itu eh, ketika misalnya yang Muslim pesta tidak jarang yang Kristen penerima tamu gitu itu sebagai wujud dari apa namanya kerukunan tadi gitu ya kerukunan tadi. Tapi sekarang saya lihat terjadi erosi ya terjadi perubahan gitu nggak seperti dulu. Makanya dulu sempat misalnya pematang Siantar itu dinobatkan sebagai kota paling apa namanya eh, paling harmonis atau apa gitulah. Eh, Kota yang paling apa karena kota paling toleransi gitu ya tidak pernah terjadi apa namanya konflik berkaitan dengan agama yang berbeda suku yang berbeda nggak pernah. Makanya kalau misalnya pun ada teman saya misalnya bilang misalnya saya kan orang Jawa orang teman saya orang Batak bilang oh Jawa Jawa saya nggak marah sebegitu gitu juga kami kalau kami bilangnya oh Batak Batak orang Batak nggak marah itu sudah nggak sudah sebagai guyonan sekarang kan nggak kita lihat kan sedikit-sedikit konflik bingung kita lihatnya saya karena udah dibesarkan dalam kondisi beragam saya rasanya lebih toleran lah kalau untuk bermasyarakat gitu ya kita kan harus membedakan antara toleran dengan ini ya apa toleran dalam bidang apa. Kalau dalam kaidah kan kita nggak bisa toleran gitu ya. Tapi dalam kehidupan masyarakat kan kita harus toleran. Makanya kan yang namanya bermasyarakat, apalagi bangsa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya. Maka berbagai macam suku bangsa kalau ada gap-gap segi begitu akan menimbulkan konflik. Uh, Justru sebenarnya keberagamannya itulah yang menjadikan kita indah. Ibarat sebuah taman, kalau tamannya itu penuh dengan bunga yang beraneka ragam, ini kelihatan lebih indah. Tapi kalau misalnya taman yang apanya itu tumbuhannya seperti itu aja gitu yang satu warna ini nggak akan menimbulkan keindahan ya. Eh, oke, revolusi udah. Kemudian eksternal, perubahan alam, misalnya bencana alam ini akan menimbulkan ini ya, akan menimbulkan perubahan sosial. Misalnya karena dengan bencana alam akan apa namanya terjadi kerusakan, maka akan diganti hal-hal baru, bisa jadi termasuk misalnya terbentuknya lembaga-lembaga kemasyarakatan baru. Kemudian peperangan, kemudian pengaruh kebudayaan lain. Pengaruh kebudayaan lain ini berperan besar terhadap perubahan sosial. Berbicara tentang pengaruh budaya lain, kita harus berbicara tentang diskusi, asimilasi, akulturasi, ya. Apa beda diskusi, asimilasi, dan akulturasi? Apa bedanya, anak-anak? Masih ingat? Kalau asimilasi itu pembaruan budaya, tapi menghilangkan ciri khas budaya yang asli sehingga membentuk budaya yang baru, Bu. Kalau akulturasi, pembentukan budaya yang baru tanpa menghilangkan budaya yang lama kalau nggak salah.
Perbedaan Saya pengen difusi, tahu. perbedaan difusi, asimilasi dan akulturasi ya, Bu. Iya. Kalau difusi itu dia proses penyebaran suatu kebudayaan. Nah, akulturasinya itu dia pertukaran kebudayaan yang dimana kebudayaan lamanya tuh nggak hilang, jadi cuma pembaruan gitu doang, Bu. Terus yang ketiga asimilasi itu perleburan budaya juga, namun dia menghilangkan budaya yang udah ada, Bu, gitu. Satu lagi. Izin menjawab, Bu. Tadi Ibu bertanya tentang akomodasi, difusi, asimilasi, dan akulturasi. Difusi. Halo, mana linknya? Linknya kasih ya. Difusi, asimilasi, dan akulturasi, Patur. Nggak ada akomodasi. Ada akomodasi. Apa? Difusi, asimilasi, akulturasi. Kalau difusi itu proses penyebaran kultur atau budaya, Bu, dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Kalau akulturasi itu kalau nggak salah saya rumusnya atau B menjadi AB, Bu. Jadi tidak meningkat, Bu. Tapi kalau asimilasi rumusnya budaya A bertemu dengan budaya B akan membentuk budaya C, Bu. Jadi corak-corak yang di dalam masyarakat itu, yang kedua masyarakat yang bertemu tadi, maka akan hilang dan menghasilkan kalau nggak salah budaya baru, Bu. Ya. Sekian, terima kasih, Bu. Oke, kalian udah tahu ya, nggak perlu diapa-apakan. Itu kan saya tanya itu berkaitan dengan mata kuliah sosiologi dan antropologi, kalian udah belajar. Nah, di samping itu ada faktor pendorong perubahan sosial. Satu, sikap menghargai karya orang lain, ya kan? Kita menghargai karya orang lain, ya. Keinginan untuk maju, kemudian sistem pendidikan yang maju, kemudian sistem pelapisan yang terbuka. Jadi kalau sistem pelapisan yang terbuka ini memberi peluang terjadi perubahan sosial, berbeda dengan sistem tertutup. Misalnya di masyarakat India itu kan mereka hidup pakai sistem pelapisan yang berkasta-kasta. Jadi apakah kasta yang paling rendah masyarakat India? Halo Nesya, masyarakat India hidup struktur apa sistem strukturnya hidup berlapisan. Jadi ada kasta-kastanya ya, dari kasta terendah sampai kasta tertinggi. Apa kasta terendah dalam masyarakat India? Grafida, Bu. Sudra, Bu. Hah? Sudra. Sudra, Bu. Sudra, Bu. Yang Sudra. paling tinggi? Brahma, Bu. Brahmana. Brahma. Oh, Brahma. Kasta yang paling rendah adalah Sudra. Yang Brahmana, Brahma apa Brahmana? Brahmana, Bu. Oh, Brahmana Brahmana, adalah lapisan yang paling atas. Jadi misalnya Brahmana ini darah biru gitu. Jadi dalam masyarakat India kasta Sudra ini bisa dikatakan nggak bisa melaju ke sistem ke kasta Brahmana ya. Beda dengan sistem pelapisan terbuka. Dalam sistem pelapisan terbuka, maka seseorang itu banyak peluang untuk naik ke atas. Kemudian penduduk yang heterogen. Penduduk yang heterogen ini bisa memunculkan atau mendorong terjadinya perubahan sosial. Kalau homogen kan, penduduk yang homogen biasanya itu lebih mudah diatur dibandingkan dengan penduduk yang heterogen, ya kan? Kemudian penduduk yang heterogen ini kan karena bercampurnya kebudayaan satu dengan penduduk kebudayaan lain, maka terbuka untuk adanya perubahan, mudah menerima perubahan-perubahan. Tentu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu ini sama dengan revolusi ya.
Oke, anak-anak sampai sini ada pertanyaan? Karena saya mau Ibu, masuk saya ini. mau nanyain perubahan sosial, Iya, Bu. iya. Iya, boleh. Kalau Kalau nggak misalkan nih Bu, apa? contoh ada satu daerah yang awalnya dia itu satu lingkup, tapi karena perubahan faktor bencana alam, akhirnya mereka kepisah jadi bagi dua gitu Bu. Baru habis itu, Contohnya di mana itu? misalnya Bu, misalnya, terus eh, awalnya sistem norma mereka itu sama kan karena masih satu daerah, tapi karena perpecahan itu mereka jadi punya pembaruan masing-masing gitu Bu, terus meninggalkan sistem yang lama. Berarti itu masuk perubahan sosial dan geografis atau sosial aja Bu. Masuk perubahan apa? Berarti kalau Perubahan geografis. masalah iya kan itu mereka kan pecah karena geografisnya juga, Bu. Makanya karena mereka pecah dua itu, akhirnya kebiasaan mereka tuh jadi hilang gitu, Bu. Adanya pembaruan antar masing-masing geografisnya gitu, Bu. Tadi kan saya katakan penyebab perubahan sosial itu karena misalnya bencana alam. Dengan adanya bencana alam itu kan maka seringkali misalnya rusak semuanya. Maka perlu diadakan perubahan atau pembaruan termasuk misalnya pembaruan mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan ya. Mengenai contoh yang kamu buat bisa jadi kemungkinan dua pecah lokasi itu ya. Uh, Namun kalau di Indonesia saya belum tahu di mana daerah mana yang seperti ini. Yang pasti bisa aja terjadi kalau memecahkan misalnya kalau kemungkinan misalnya ada karena misalnya bencana alam menyebabkan daerah yang satu tadi itu misalnya bisa jadi terputus karena ada yang memutuskannya gitu kan yang memisahkan mereka membentuk sendiri apanya ya. Jadi mungkin bisa aja terjadi beda antara satu ini dengan daerah lain kayak gitu. Yang namanya perubahan kan kemungkinan aja terjadi terus menerus terjadi ya. Dan biasanya apa-apa yang dibuat itu kan berdasarkan kesepakatan bersama gitu ya anak-anak. Apa namanya sama dengan konflik itu bisa menimbulkan bencana itu bisa menimbulkan konflik, bisa juga menimbulkan solidaritas gitu ya. Jadi dengan misalnya konflik itu, misalnya dengan adanya bencana bisa membuat orang menyatukan orang, bisa menjadi konflik dunia bersangkutan ya. Nah, jelas Yasmin. Nanti kalau nggak puas minggu depan kita selanjutkan lagi ya. Saya mau masuk si Umar ya. Ya. Oke. Udah Iya, Bu, dipoto makasih. Sultan. Belum, Bu. Yuklah kawan-kawan, Foto. boleh hidupkan kameranya. Oke, mungkin slide 1, belum semuanya on cam. Oke. Oke. 1, 2, 3. Mana muka si Christine Messi nih? Christiana Messi mana mukamu? Masa dindingnya aja nampak? Mukanya ya, bukan kasur kalian. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar, Bu. Oke. Ada yang belum, Bu? Bentar, Bu. 1, 2, 3. Oke, Bu. Udah, Bu. Oke, izin selfie ya. Ya, Bu. Oke, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin selfie ya. Iya, Bu.
Kemarin ibu tuh nyuruhnya pakai Google Meet, aku pakai Zoom bisa juga nya ibu itu. Alhamdulillah.